Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bara di channel Bisa Sirah. Pada episode kali ini saya akan berbagi kisah tentang anak-anak Muhammad. Pada episode sebelumnya saya sudah berbagi kisah kepada teman-teman tentang pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Teman-teman masih ingat nggak berapakah perbedaan umur antara Muhammad dengan Khadijah? Ya, jawabannya adalah 15 tahun. Muhammad berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Pada episode kali ini saya akan berbagi kisah tentang anak-anak Muhammad. Setelah beliau menikahi Khadijah pada umur 25 tahun, ia dikaruniai 6 anak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah dan Abdullah. Abdullah memiliki julukan At-Thaib atau At-Thahir. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar julukan Muhammad yaitu Abu Qasim. Julukan ini dikarenakan oleh nama anak pertamanya yaitu Qasim. Kurang lebih Abu Qasim itu artinya ayah Qasim, gitulah teman-teman. Anak-anak Muhammad merupakan anak yang sopan, periang, cerdas, dan gemar menolong. Mereka sangat disukai teman-teman mereka. Selain itu, mereka juga seakan memberikan berkah tersendiri kepada lingkungan di sekitarnya. Namun, Al-Qasim dan Abdullah meninggal saat mereka masih kecil. Mereka berdua meninggal secara berturut-turut. Selain mereka berdua, Muhammad juga memiliki putra bernama Ibrahim yang juga sama seperti mereka berdua, yaitu meninggal saat masih kecil. Ibrahim berasal dari istri Muhammad yang bernama Maryah. Maryah ini dinikahi oleh Muhammad di Madinah. Sedangkan putri-putri beliau sempat menjumpai Islam, masuk Islam dan ikut hijrah. Namun semuanya meninggal semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Muhammad wafat. Nah, sekarang saya akan berbagi kisah tentang Syan'am. Pada suatu saat, Zainab dan Ruqayyah pergi bermain bersama teman-temannya seraya membawa kurma. Kurma-kurma itu lalu mereka berikan kepada teman-teman mereka. Namun ada salah satu dari teman mereka yang tidak memakannya. Ia berkata bahwa akan memberikannya kepada Syan'am. Ruqayyah kebingungan. Siapa itu Syan'am? Belum habis keheranan Ruqayyah, ia melihat temannya itu berbicara sendiri. Emangnya mengapa kalau Syan'am tidak mau makan? Emangnya aku tidak punya mulut? Kemudian anak itu memasukkan kurma itu ke dalam mulutnya sendiri. Ruqayyah bertambah bingung. Ia pun bertanya kepada Zainab. Siapa itu Syan'am? Kata ayah, Syan'am merupakan sebuah batu yang mereka pahat lalu mereka menyembahnya. Mereka berdoa kepada batu tersebut sepanjang hari. Setidaknya di setiap rumah ada satu berhala di dalam rumah mereka. Jelas Zainab. Ruqayyah lalu kebingungan. Kenapa mereka menyembah batu? Bukannya hanya Allah yang patut disembah. Nah, jadi teman-teman, anak-anak Muhammad sudah menunjukkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Begitulah kisah anak-anak Muhammad. Insya Allah pada episode berikutnya saya akan berbagi tentang anak asuh Muhammad. Muhammad mengasuh 2 anak loh teman-teman. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton episode berikutnya ya. Cukup sekian untuk episode kali ini. Semoga teman-teman dapat memetik hikmah dari setiap cerita yang saya sampaikan. Insya Allah. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawat